نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المطيع الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم الغفور رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Sebagai ayah kita dan juga beliau adalah kiai besar yang mana beliau ini sudah hampir kurang lebih 90 tahun umurnya. Rasulullah mengatakan, ambillah berkat dari orang tua dari kalian. Maka sambil kita sebagai masyarakat untuk mendengarkan fatwa atau ceramah beliau, sekaligus kita mengambil berkah dari beliau. Jadi hadirin rahimakumullah, mari kita betul-betul memperhatikan dan menerima apa nasihat beliau. Kalau kita dimarahi, jangan sampai tersinggung, karena anggaplah beliau sebagai orang tua kita. Kami cukupkan sekian karena waktu yang sangat terbatas ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3 kaki. Padal. Kami mohon kepada hadirin untuk tenang. Sekali lagi kami mohon kepada hadirin yang hadir untuk tenang sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الكريم نبي الهدى إلى يوم القيامة. اللهم بحق محمد وآل محمد يا سلام سلمنا بحق محمد يا رسول الله بحجاب محمد وشفاعة محمد ببركة محمد على أمة واحدة إلى يوم القيامة. Para ulama yang dimuliakan Allah, para pejabat pemerintah dan para masyarakat umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Pada hari ini masih terpampang di hadapan mata kita air yang menggenang di hadapan kita, yang tadinya hujan turun lebat untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel. Mudah-mudahan di malam hari ini juga air yang turun dari pelopak mata kita karena malu dan takut kepada Allah dan mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita bercerita tentang Maulidur Rasul yang begitu gembira, bukan saja di Jakarta, seluruh Indonesia, bahkan Malaysia, di malam Maulidur Rasul mereka membaca Al-Barzanji, selawat banyak-banyak, dan kemudian berbaris di lapangan bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kurang gembiranya Abu Lahab juga senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muliakan Allah, tak kala lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling senang dan paling bergembira menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab. Abu Lahab karena lahirnya putra dari saudaranya, seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Dia lepaskan budak, diberikan makan fakir miskin, dia potong kerbau, dia potong lembu, semuanya itu karena gembiranya. Tetapi tak kalah melaksanakan hukum hakam Allah, sunnatullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab lah orang yang pertama menolak sunnah Rasul. Lalu berapa tahun kita sudah memperingati sunnah Rasulullah, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah menjadi perubahan kita? Apakah kita hanya membuat satu hari kesyukuran, kemudian perintah Allah dan Rasul tidak kita laksanakan? Maka tidak jauh berbeda antara kita dengan Abu Lahab.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua orang tahu bahwasanya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada ayahnya. Tak kala dihamilkan, ayahnya setelah meninggal dunia, semua sudah tahu dan hafal di luar kepala. Kemudian beberapa tahun ibunya meninggal dunia, kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia, semua hafal di luar kepala. Tetapi adakah kita mengambil satu hikmah daripada kelahiran Nabi yang membawa berkat di dalam dunia, rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi sekalian alam? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih terbayang Rasulullah kehidupan daripada yang yatim dan piatu pula. Terbayang bagaimana kehidupan Rasulullah yang fakir dan miskin. Tak ada ayah yang menasihatkan, tak ada ibu yang menasihati. Tetapi kenapa akhlak Rasulullah, akhlak yang mulia, masih akhlakul karimah? Di tengah-tengah kita, ibu dan ayah kita masih ada. Kenapa rusak moral dan akhlaknya? Mungkin ini kesalahan daripada ayah dan ibunya sendiri, karena tidak berusaha mendidik anak yang akhlakul karimah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin para pendakwah telah membekukan hati saudara-saudara sehingga tidak ada tetesan air mata duka, sehingga tidak pernah mengenang kehidupan Rasulullah yang fakir dan miskin. Yang Rasulullah kehidupan fakir miskin yang kadang-kala tidak makan. Yang Rasulullah tidak pernah makan gandum yang berwarna putih. Begitu susahnya Rasulullah, tetapi kita mungkin karena kenikmatan dan kelazatan yang kita rasakan, tidak pernah kita merasakan sedih mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini langit meneteskan air seolah-olah menangis, karena di dalam dunia sekarang ini sedikit sekali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya biasa dimanapun saya duduk, apabila kamu sedang berhujan, saya rasa malu terhadap Allah duduk beratapkan ini sehingga saya senang lenang. Di mata Allah, apakah saya dapat dimuliakan atau engkau yang lebih mulia? Maka itu saya kepingin dengan panitia, berikan saya duduk di bawah bersama masyarakat, supaya tidak perlu saya di nikmat sedangkan masyarakat dalam kehujanan. Turun, tolong ambilkan kursi, saya akan duduk bersama masyarakat di bawah. Allahu Akbar. Kasihkan kakinya buat kakinya biar tak kena air. Kakinya biar tak kena air, tolong. Ya, kakinya biar tak kena air. Tidak benar, maka telur itu akan pecah. Samalah dengan diriku, bila aku sendiri mendakwahkan engkau sedangkan tidak ada petunjuk yang baik, maka samalah Allah telah siapkan api neraka jahanam untuk membakar diriku. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, innama yahsallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut dengan Allah ulama. Bukan sedikit para ulama menceritakan keazaban Allah. Ulama itu sendiri tidak takut. Bukan sedikit para ulama kalau menceritakan siksa kubur, dia sendiri tersenyum. Padahal tidak ada sebesar debu pun jaminan ulama untuk masuk surga. Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Saya reda duduk di sini bersama saudara sekalipun hujan lebat, karena kehidupan saya sudah biasa begini. Kemudian saya beritahu saudara, memang saya berkeliling baik di London, baik di Malaysia, Singapura, baik di Thailand, baik di Pakistan. Tidak ada lain hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tidak ada meminta upah sebesar debu pun. Untuk dapat saudara ketahui, saya datang karena Allah, dan tidak ada panitia untuk bagi saya uang kepal. Jangan dibiasakan kepada saya. Saya datang karena Allah, tidak mendapatkan upah, tidak harapkan upah sebesar debu pun. Maka saya kembali karena Allah. Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam keadaan yang sakit. Dari Singapura saya datang ke sini sekalipun sakit, dan sampai hari ini, sampai menit ini belum ada tidur saya. Dari kemarin juga, dan insya Allah besok pagi berangkat ke Kalimantan, yaitu Bontang. Beberapa hari di Bontang, terus ke Sulawesi, Makassar, kemudian terus lagi ke Selayar. Inilah kehidupan saya, mencoba akhir kehidupan saya yang sudah tua. Saya pikir sudah tua karena cucu pun banyak, cicit pun ada. Ibaratkan sekarang ini barang rongsokan yang dipelitur supaya kelihatan dia baik, padahal di dalamnya sudah rusak. Baik para hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya jangan fitnah, saudara lihat di kanan saya, di kiri saya, di belakang saya. Dia bukan orang Arab, bukan orang Afghanistan, bukan orang Taliban, bukan orang Pakistan, bukan orang India, tetapi dia adalah orang Indonesia itu sendiri. Karena cintanya, dari jauh dia datang untuk berjumpa dengan saya. Besok saya berangkat, mereka tinggal lagi, dan ada pengawal saya di Bontang sudah ada lagi. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baiklah kita kembali ke awal jalan, ke pangkal jalan yang tujuan kita Maulidur Rasul. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan Maulid ini ada yang kebanjiran. Para ustadz banjir dengan duit karena banyak mengundangnya. Padahal ustadz, para kiai, para ulama malu dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menadahkan upah sekalipun untuk menegakkan hukum Allah di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berjuang untuk Allah dan Rasul, dari kaya hingga miskin. Tetapi ulama sekarang lebih banyak dari miskin sehingga kaya, berjuang untuk Allah. Maka jatah benar bedanya. Para hadirin muliakan Allah, di hari ini hendaklah kita sadari, kita tak pernah jumpa Rasulullah. Belum pernah sekejap pun kita bertemu dengan Rasulullah. Belum pernah kita bertemu kepada Rasulullah. Apakah besok kita tidak kepingin bertemu Rasulullah? Kepingin atau tidak? Tentu kita berdoa, ya Allah, alirkan air mata duka kami ya Allah, agar cinta dengan Engkau, cinta dengan Rasulullah. Kepingin kami bertemu dengan Rasulullah sebagaimana kaum Muhajirin dan Ansar yang dia duduk bersama Rasulullah, sekalipun lapar hilang dahaga, hilang kelaparan, sekalipun susah hilang kesusahan. Tetapi tidak ada para ulama mengetuk hati, hanya bercerita dengan senyum, tidak berpikir apakah ulama sudah dijamin surga ke tempatmu, apakah kiai sudah dijamin surga tempatmu. Kenapa engkau menceritakan azab lalu engkau sendiri tidak pernah takut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kala Jibril datang dengan wajah yang pucat, Rasulullah bertanya dengan Jibril, "Ya Jibril, kenapa engkau begini pucat Jibril? Tolong ceritakan kepada aku." Jibril berkata, "Ya Muhammad, Habibullah, sesungguhnya tak kala aku turun, Allah telah memerintahkan Malik Jabaniyah menghidupkan api neraka Jahannam." Lalu Rasulullah bertanya lagi kepada Jibril, "Ya Jibril, untuk siapa neraka yang pertama?" Maka kata Jibril, "Ya Rasulullah, ya Muhammad Habibullah, neraka pertama untuk iblis, neraka kedua," kata Rasulullah, maka dijawab oleh Jibril, yaitu untuk setan.
yaitu neraka ketiga untuk jin. Lalu diciptakan sampai neraka keempat untuk Yahudi. Orang-orang satu golongan Yahudi yang 70 golongan dalam neraka. Yang satu golongan kata Rasulullah dalam surga. Satu golongan, kemudian neraka kelima ditanya lagi untuk Majusi. Neraka keenam untuk Nasrani. Lalu neraka ketujuh Jibril terdiam. Rasulullah mendesak Jibril. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, neraka yang paling bawah itu ya Muhammad untuk umat engkau, untuk kita yang tidak pernah menegakkan sunnahnya, mengaku umat Islam. Kenapa kita tolak umat Muhammad? Islam adalah sebuah nama yang tidak pernah kita ucapkan artikan. Mahwal Islam, apa itu Islam? Bukan bahasa Jawa Islam, bukan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Arab. Islam adalah selamat. Layakkah kita selamat kalau tidak memakai hukum hakam Allah? Bolehkah kita selamat tidak menegakkan hukum Allah? Mustahil. Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Saudara Wali Kota telah menyatakan bahwasanya keadaan politik di dalam negara kita sudah banyak tidak betul, sudah banyak yang morat-marit, sehingga keadaan negara dan bangsa ini juga morat-marit. Tentu apa sebabnya? Kita tidak pernah menegakkan hukum Allah yang menciptakan kita. Kita tidak pernah yang kita tegakkan hukum taghut di muka bumi ini. Benar tidak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka itu hadirin muliakan Allah, kita nyatakan Allah Rabb, Allah pencipta. Kita nyatakan Allah Malik, Allah itu raja. Mustahil raja tidak punya undang-undang, tidak punya hukum. Karena Allah raja dari segalian raja, maka itu layak Allah yang raja mempunyai hukum kepada khalifah yang ada di muka bumi ini. Maka itu untuk melestarikan dunia, untuk selamat. Maka selamat ini bukan untuk keturunan orang yang mengaku orang Islam. Selamat ini untuk dunia. Baik langit dan bumi selamat, bulan dan bintang selamat, baik lautan selamat, baik bumi-bumi selamat, manusia selamat, sampai kepada hewan pun selamat, yaitu dalam bahasa Arab Islam. Coba saudara tanya dengan Yahudi, wahai saudaraku Yahudi, engkau juga sama yang diciptakan oleh Allah dengan aku, sehingga engkau ada hukum yang dibagikan oleh Allah dengan hukum Taurat. Allah berikan kepada Yahudi dengan hukum Taurat. Allah menciptakan dia. Lalu di antara 71 kaum, satu kaum di dalam surga, 70 kaum dalam neraka jahanam. Sementara orang Nasrani, Allah ciptakan 72 kaum, satu kaum di dalam surga, 71 kaum dalam neraka jahanam. Lalu jangan kita bangga hati dengan kita mengaku umat Muhammad, sedangkan kita tidak melaksanakan sunnah Muhammad dan sunnatullah. Sedangkan umatku terbagi 73 kaum, satu kaum dalam surga, 72 kaum dalam neraka jahanam. Lalu tanya diri kita, di mana tempat kita? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tanya, yang pertama tempat kita ini di bawah ini. Dingin kaki kita, belum 1 jam sudah dingin. Bagaimana besok dalam kubur? Kata Rasulullah, dinginnya sampai menembus tulang. Berendam dengan air kita. Tidak ada untuk pelias diri, tidak ada kawan untuk berbicara, tidak ada sanak keluarga datang menjenguk kita, tidak ada yang menyelimutkan kita tak kala kedinginan, tidak ada yang mengipaskan kita tak kala kepanasan. Sendiri kita, cacing datang memenuhi di mana kulit-kulit kita bergantungan, masuk di mana pelupuk mata, ular masuk di mana hidung dan telinga kita, mulut kita dipenuhi oleh lintah-lintah, perut dipenuhi oleh ular yang berbisa. Kemana kita akan pergi, bang? Ini tidak untuk kamu saja, ancaman ini adalah untuk diriku juga sama. Besok adakah aku dijamin surga? Mungkin aku lebih dulu dicampakkan dalam neraka kalau aku tidak membuat contoh yang baik. Maka ulama yang tidak punya contoh yang baik, lebih bagus ulama berdoa, ya Allah ya Rabbi, turunkan api neraka jahanam, bakar diriku dalam dunia ini, sebagai contoh manusia supaya sadar.
Khotrin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perampok merampok rumah orang dalam satu malam, paling banyak dihancurkan 2 rumah tangga orang. Tetapi kalau ada ulama yang merampok hukum Allah, mencari keuntungan di dalam menjelaskan yang benar kepada manusia, maka dia merampok dalam satu malam, menghabiskan seluruh kampung. Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati engkau Ustaz, hati-hati wahai saudaraku ulama. Tidak ada jaminan kita surga, tidak ada jaminan kita surga. Di dalam kubur kita punya penantian. Kita tak pernah menegakkan hukum pada diri. Pada matamu ada hukum, kau pandang kemaksiatan. Besok Allah perintahkan malaikat menusuk matamu. Sedangkan pengakuan matamu berkata, ya Allah ya Rabb, aku memandang kemaksiatan, menentang hukum engkau ya Allah, hukumlah aku. Apabila satu barang yang melekat di badanmu yaitu mata dihukum, maka seluruh batang tubuh engkau hangus. Apabila telinga dihukum, maka sama semuanya hangus. Maka jangan salah satu tubuh kamu terhukum. Ya ayyuhalladzina amanu khulu bis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya, masuk ke dalam keselamatan itu semuanya. Matamu wajib selamat, telingamu wajib selamat, mulut, tangan dan kakimu wajib selamat, darah dagingmu wajib selamat, pakaianmu wajib selamat, rumah tanggamu wajib selamat, kebunmu wajib selamat, binatang ternakmu wajib selamat. Baru benar ya ayyuhalladzina amanu khulu bis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang percaya, masuk di dalam keselamatan itu semuanya. Maka itu diri sendiri ini selamatkan. Hadirin muliakan Allah, kita sudah tua renta, sudah banyak anak-anak kita, sudah punya cucu kita, sudah dekat ke liang kubur. Adakah persiapan kita? Ibu-ibu, Bu, betapa susahnya ibu mengandung, Bu. Suami ibu tidak pernah rasa sakitnya mengandung, Bu. Berat tanggung jawab ibu. Sudah mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan, betapa sakitnya melahirkan, Bu. Pernahkah suamimu merasakan sakitnya mengandung? Tapi Allah balas. Tiap satu hari malaikat mendoakan, ya Allah ampunkan dosa perempuan yang kau berikan amanah, yang mengandung amanah engkau. Untung tak, Bu? Untung tak? Kemudian apabila kamu melahirkan antara hidup dan mati, adakah suamimu tahu? Adakah anakmu tahu antara hidup dan mati? Bila selesai melahirkan, doa malaikat lagi, ya Allah ya Rabb, bersihkanlah dia sebagaimana bayi yang baru lahir, ampunkan segala dosanya. Bersih enggak engkau, Bu? Bersih enggak, Bu? Bersih, Bu. 3 bagian kaum ibu dalam neraka, Bu. Kalau 3 bagian kaum perempuan dalam neraka jahanam, ibu dari golongan mana, Bu? Bu, golongan mana ibu? Bu, tolong pikir, ini masalah mati, Bu. Bukan boleh hidup kembali di dalam dunia. Kalau 3 bagian isi neraka jahanam kaum perempuan, ibu dari golongan mana? Mau satu taat kepada suami tidak sanggup. Mau yang satu golongan satu menjaga kehormatan suami enggak sanggup. Padahal pengorbanan begitu besar. Menyapu rumah tangga, malaikat doakan agar dibersihkan segala dosanya. Menjahitkan pakaian suami, malaikat doakan, ya Allah ampunkan dosanya. Mengayomi anak, memelihara anak dengan akhlak yang baik, ibu dimuliakan Allah. Tetapi semua pahala ini kebagian dengan pembantu rumah tangga. Ibunya tidak mau, jadi kebagian dengan pembantu rumah tangga. Maka itu ibu yang dimuliakan Allah, ibu tahu, Bu, besok menghadap Allah di yaumil mahsyar itu banyak. Yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Lalu kemana duduknya kita? Tentu di belakang. Dengan tidak ada payung, tidak ada awan yang redup, tidak ada yang melindungi kita dengan panas yang terik. Bagaimana besok kita? Dalam ketakutan gugur daging-daging kita, dalam ketakutan gugur daging muka kita, sehingga merunduk menjadi tapak kaki. Kemana pula kita? Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sekarang masanya kita harus kembali ke pangkal jalan, kembali menegakkan sunnatullah wa sunnati Muhammadur Rasulullah, kembali mempelajari la ilaha illallah, yaitu tidak ada yang ada kecuali Allah, dengan kodrat iradatnya, dengan ilmu pengetahuannya, dengan hayat kehidupannya, dengan samak pendengarannya, dengan basar penglihatannya. Kita yakini semua kullun fi haqiqati illallah, semua hakikat Allah semata. Dan kita buktikan bahwasanya Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah itu adalah manusia dirinya. Ada perbuatan, ada kelakuan, ada sifat, ada akhlak yang patut kita contoh. Kenapa kita memperingati hari lahirnya sedangkan kita tidak mau mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuswatun hasanah, contoh yang baik. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan rahmat Allah. Hujan yang rintik-rintik ini semakin nikmat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau minta kita hujan, kita doa kepada Allah ramai-ramai, insyaallah hujan lagi. Tapi dulu saya di Palopo, bila saya duduk di tempat begini dengan pemerintah setempat, saya malu dengan Allah. Saya turun di bawah karena masyarakat kepanasan. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak meneduhkan ini hari, maka aku tidak akan duduk lagi di sini di hadapan masyarakat. Aku mau berpanas bersama masyarakat. Alhamdulillah, Allah teduhkan hari dari pagi hingga sore. Maha suci Allah, itu berkat doa orang banyak. Maka itu hadirin muliakan Allah, apa yang diceritakan oleh Kiai Ihsan, Andi Ihsan itu sebenarnya saya cuma berdoa, yang mengaminkan itulah yang kabul, bukan saya. Tak layak doa saya diterima Allah yang penuh dosa ini. Tak layak Allah terima doa saya. Betapa banyak dosa tangan saya yang maksiat mungkin. Mulut saya bila ditimbang dosa saya daripada saudara, sayalah orang yang paling banyak dosanya. Maka itu rasanya memperingati maulud ini saya malu betul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pakaiannya mungkin cuma satu, kita ada 10 di rumah. Saya tadi pakai baju ini, tapi hamba Allah antarkan jaket yang putih ini apa? Pakai jaket ini apa? Saya pakai karena menjaga hatinya. Sebenarnya dalam memperingati maulid ini saya paling malu rasanya. Saya tidak tahu, mungkin saudara tidak malu, tapi saya yakin saudara pun akan merasa malu betul-betul. Ya Rasulullah, dapatkah aku jumpa dengan Engkau ya Rasulullah? Dapatkah kita jumpa dengan Rasulullah? Dapat enggak? Sunnahnya saja tidak ditegakkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku berarti pengikutku. Itu perkataan Rasulullah, artinya amanah. Pengikutku hendaknya berbeda, panjangkan janggut, potong kumis. Nah kita tidak mau, berarti kita sendiri menolak Rasulullah. Padahal itu PL amat perintah. Rasulullah mengatakan umatku hendaknya berbeda, pengikutku hendaknya berbeda. Kita sendiri tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita hidup di zaman Rasul dulu, apa yang terjadi kita? Oleh Umar, oleh Utsman atau oleh Ali, oleh Tariq bin Ziyad, Khalid bin Walid, mungkin kita sudah lama dipancung. Kalau ada ustaz di zaman Rasulullah berkata, ya Rasul, ini kalau sunnah engkau itu dipakai dan dapat pahala, tak dipakai kan tidak berdosa. Jadi saya tak pakai, tidak apa-apa ya Rasul. Mungkin engkau sudah tidak dipakai sebagai pengikut Rasul. Cuma untung kamu hidup di dunia yang sekarang. Ini sebab daripada ustaz-ustaz yang selalu mencari ini sahih tidak hadisnya. Setelah ada dalam hadis sahih Bukhari wal Muslim, ustaznya pun mungkin tidak mau memakai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada ustaz juga amanah Rasul dia tak pakai, bagaimana pula memerintah yang lain? Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya harap kepada saudara, pikirkan kematianmu sangat dekat. Wajib bagi umat Muhammad tahu bila matinya, adalah wajib. Tentu kapan matinya kita? Udah tahu pun atau belum? Kapan matinya kita?
Belum tahu. Bagaimana mau Islam, bagaimana mau selamat kalau tidak tahu mati? Baik, saya akan bagi tahu hari mati saudara. Kalau tidak betul, potong kepala saya. Itu jaminannya. Hati kematian kita kalau tidak siang pasti malam. Ada tidak lebih daripada itu? Nah, bagaimana kamu tidak menjadi orang Islam? Pasti Islam. Kamu sudah tahu kalau tidak siang pasti malam. Sudah barang tentu engkau menyiapkan untuk kematian engkau. Lamakah kematian itu, Pak? Lamakah hidup engkau? Berapa lama hidup kita? Hah? 1 hari 1 malam. Kenapa kita hubud dunia? Kan kita kehidupan hanya siang dan malam. Kenapa kita hubud dunia? Maka itu Allah berkata, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang-orang yang berdakwah atau yang berikan keterangan kepada kamu dengan jalan tidak meminta upah. Dengan jalan tidak meminta upah, dengan jalan tidak memberi tarif harga. Bagaimana tuh? Betul nggak? Jadi bagaimana? Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dengar ayat alhamdulillah, di sana ditulis wa'tasimu bi'adlillahi jami'an wa la tafarraqu. Saya tidak pandai berayat. Saya tidak pandai membuat ini lagu apa. Sebab saya tidak bertanding. Kalau saya bertanding, tentu saya kepingin pandam dengan lagu. Saya cuma tahu ani'a naminal mu'nimu ani'a. Cuma itu saja. Jadi hadirin muliakan Allah, lagu yang kita dengar cantik, adakah terketuk hati kita dibacakan la in syakartum la'zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Udah nyatakan kalau syukur aku tambah, kalau tidak syukur aku beri azab dan sangat pedih. Adakah kita tidak bersyukur? Coba pikir. Maka itu hadirin muliakan Allah, saya teringat hadis Rasulullah saya paling suka. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, al-mautu babun, mati itu laksanakan pintu, wa kullun nasi dahiluhu, setiap manusia akan lewat pintu kematian. Kita mengenang kembali lahirnya Nabi, lupa mengenang kembali kematian Nabi. Betapa terjadinya di Saqifah sana, sedih Rasulullah, mungkin terlantar tubuh Rasulullah 3 hari. Rasulullah menyuruh kita menanamkan orang, mencepatkan menanam orang mati. Tubuh Rasulullah terlantar 3 hari. Pernahkah kita terpikir, aduh hai Rasulullah, engkau menyuruh umat engkau bahwanya 3 hal yang Allah tidak menyukai. Yang pertama, sembahyang tidak tepat pada waktunya. Yang kedua, melambatkan menikahkan seorang perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, melambatkan menanamnya orang mati. Rasulullah terlantar 3 hari. Pernah kita terpikir? Pernahkah kita terpikir melihat Rasulullah di mana perutnya terikat batu dalam kelaparan, sedangkan kita menghadap makanan dengan lazat dan nikmat? Abdurrahman bin Auf tak kalah menghadap makanannya, basah piringnya, basah makanannya, menangis ia sejadi-jadinya. Sahabat bertanya, ya Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau menangis ya Abdurrahman bin Auf, sedangkan engkau dijamin surga? Kata Abdurrahman bin Auf, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya aku mempertanggungjawabkan kekayaanku ini sehingga aku berjalan menuju syirat dengan merangkak? Nah, kita yang kaya dengan jalan apa besok?
Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq bila mengenang azab Allah menangis dia. Dia sudah dijamin surga, kita tidak ada jaminannya. Maka itu wahai yang tua dan yang muda, engkau tidak ubahnya pohon yang hidup di muka bumi. Tak kala banjir datang, maka dia tidak memilih tua dan muda. Saat itu Allah akan cabut nyawa kita. Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu dengan panitia ini apakah waktu nanti kepada Kiai Zainuddin apa sudah sampai belum? Sudah sampai. Amin. Alhamdulillah. Baik saudara yang muliakan Allah, saya harap kepada saudara yang hadir di muka bumi Allah ini, adalah kewajiban bagi diri kita menegakkan hukum Allah pada diri kita, pada anak istri kita, pada saudara kita, keluarga kita dalam rumah tangga. Dengan menegakkan hukum Allah yang berpandukan kepada Al-Quran dan hadis, maka kamu benar-benar telah menjadi orang Islam, orang yang selamat. Karena hanya yang menyelamatkan kita adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada undang-undang yang lain yang mengatasi undang-undang Allah. Tidak ada. Hanya Allah yang pembuat undang-undang. Hanya Allah yang mengatur keamanan dunia ini. Hanya Allah yang menjamin kemakmuran manusia. Hanya Allah menjamin keberadaban manusia. Ya, hanya Allah yang menyatukan hati-hati manusia. Maka kembalilah kita ke zaman Rasulullah. Kembali kita untuk bangun, menghidupkan sunnatullah wa sunnati Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah nyatakan tadi saya dalam keadaan sakit. Betul-betul saya sedang seperti current storm yang kena di mana tangan saya. Maka itu bukan satu alasan saya untuk berhenti, tetapi alhamdulillah Allah telah teduhkan ini. Hari sudah teduh hari, saya sudah berendam bersama saudara, saya sudah bersyukur dapat hidup bersama saudara di dalam air yang penuh ini. Tetapi kasihan di Indonesia, itiknya mati kehausan di dalam air yang banyak. Dan kasihan pula ayamnya mati kelaparan di dalam lumbung padi yang banyak. Jadi saudara juga kasihan menderita di dalam negara kita yang kaya raya. Mudah-mudahan yang akan datang kamu kembali menegakkan sunnatullah, memenuhi masjid-masjid, melaksanakan perintah Allah, membawa anak-anak dan istri ke masjid, memenuhi masjid. Maka tidak sah sebenarnya sembahyang hamba Allah yang dia berada di pinggiran masjid, mendengar suara azan lalu dia tidak ke masjid. Maka sembahyang itu kepada masjid. Nah, maka dulu di zaman Rasulullah, siapa saja yang tidak mau sembahyang di masjid maka dibakar rumah tangganya. Tidak layak diam di situ. Tetapi sekarang dipanggil oleh Allah, panggil dengan suara muazzin, hayya 'alas shalah. Kita tidak pernah datang. Besok baru kita datang di hadapan Allah yaumil mahsyar. Salimna ya Allah. Allah tak dengar juga. Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Zainuddin MZ telah datang di hadapanmu. Orang-orang yang kamu nantikan, yaitu Kiai sejuta umat yang digelar sejuta umat di luar negeri. Saya juga begitu sampai di Singapura, orang juga sebut ini Kiai sejuta umat. Alhamdulillah, gelar itu sudah diberikan satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Pak Kiai kita tidak membekukan hatimu. Betul tak? Saya yakin Pak Kiai kita tidak membekukan, membawa engkau tertawa sehingga beku hati kamu. Betul enggak? Saya yakin Kiai Zainuddin MZ untuk menunjukkan engkau di jalan Allah, memberikan peringatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Baik, mari kita sambut beliau sebentar lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.